Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Terput semuanya, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan bahagia. Ketemu lagi dalam program Input, informasi seputar teratai putih bersama saya Irma. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah berada di SMK Teratai Putih Global 1 dan saya juga sudah bersama dengan Bapak Wawan Kuswandi SPD selaku Kepala Sekolah dari SMK Teratai Putih Global 1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, kita minta waktunya sedikit buat ngobrol-ngobrol, boleh ya Pak? Boleh, Ya? dengan senang hati Mbak Irma. Alhamdulillah. Pak, saya dengar SMK Teratai Putih Global 1 ini itu sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan ya Pak? Alhamdulillah. Nah, boleh diceritain Pak itu maksudnya apa sih Pak dengan SMK Pusat Keunggulan? Sebenarnya kalau kita cerita tentang SMK Pusat Keunggulan tuh panjang ya, karena SMK Pusat Keunggulan itu kan suatu program dari pemerintah untuk pengembangan SMK dalam hal kualitas dan kinerja, dengan lebih menekankan pada kemitraan kita dengan Dudika, dengan penyelarasan kurikulum yang diharapkan nantinya kita tuh bisa menjadi sekolah rujukan, rujukan untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, jadi sekolah penggerak dan juga menjadi pengimbas hasil-hasil baik proses di kita bisa kita imbaskan ke sekolah-sekolah yang ada di seputar kita. Oh, jadi semacam sekolah percontohan juga gitu ya Pak ya? Kurang lebih insya Allah. Oke, terus kira-kira apa nih Pak yang dilakukan oleh SMK Teratai Putih Global 1 sendiri untuk meningkatkan mutu dari pendidikannya sendiri tadi? Dalam peningkatan kualitas sekolah yang utama pasti kan SDM ya, ada peningkatan SDM kita mulai dari mengadakan workshop, in-house training. Itu untuk guru-guru ya? Untuk guru-gurunya. Kita juga bekerja sama dengan dunia usaha, dengan industri, mendatangkan mereka ke kita untuk memberikan training ke kita tentang update teknologi, atau misalnya dengan mereka menjadi guru tamu di kita. Guest teacher gitu ya Pak? Teacher. Juga kita mengirimkan guru-guru kita untuk magang. Untuk magang di sekolah, di perusahaan-perusahaan tersebut. Selain juga kita mengadakan studi banding. Kita melihat sekolah-sekolah kita yang di luar yang sama gitu tentunya ya, Pak? Kurang lebih ya bisa sharing lah, sharing nantinya dengan kita. Betul. Nah, kita juga pastinya penasaran nih Pak, untuk sarana dan juga prasarana yang ada nih di sini, kira-kira seperti apa Pak? Ini ya saya perkenalkan juga nih, Mbak Irma. Ya, ini ruangan. Selamat datang juga nih. Ini adalah ruangan praktek teknik kendaraan ringan otomotif. Oh iya kita, ini ya. Ada alat prakteknya juga ya Pak? Alat praktek ini untuk spuring ya, memang tidak semua sekolah ya punya betul. Alat spuring balancing kayak gini. Kita punya spuring balancing, ini untuk balancingnya lengkap juga ya Pak ya? Alat bongkar roda. Ini baru untuk jurusan otomotif. Oh Bu, ini baru kalau Mbak Irma untuk otomotif. Kalau Mbak Irma misalnya nanti punya kesempatan buat jalan-jalan ke jurusan yang lain, kita juga ada multimedia, atau broadcasting ya. Broadcasting ada juga teknik komputer dan jaringan serta teknik sepeda motor. Alhamdulillah sarana prasarana kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat mumpuni, karena kita kan dituntut untuk sekolah PK itu dituntut untuk selalu sinkron dengan perusahaan. Betul. Kalau tadi sarananya lengkap, terus juga kita pengen tahu nih Pak, kurikulumnya sendiri di sini seperti apa? Kurikulumnya kita pakai kurikulum Merdeka ya. Tapi dengan tentunya kan sesuai dengan harapan dari SMK Pusat Keunggulan itu sendiri. Iya, betul. Itu ada kemitraan kita dengan Merdeka, dengan dunia usaha, dunia industri ya. Sehingga ada sinkronisasi, sehingga harapannya tuh kurikulum yang dijalankan di sini itu sinkron dengan kebutuhan di lapangan ya Pak ya? Harapannya nanti begitu, sehingga yang nanti selain kurikulum yang resmi dari nasional, kita juga mengundang dari perusahaan untuk melaksanakan sinkronisasi apa yang kurang atau apa yang perlu lebih dikuatkan lagi, sehingga harapannya alumni kita memang siap bersaing di dunia kerja sesuai dengan tuntutan. Tapi itu pun ada satu hal juga nih Mbak Irma, itu tidak menutup kemungkinan juga mereka tuh untuk
menjadi wirausaha. Oh iya, entrepreneur. Karena kita juga kan meskipun tidak ada khusus kelas wirausaha, tapi kita Iya, dorong anak betul. untuk itu. Iya. Selain juga ya ada beberapa anak juga yang pengen melanjutkan pendidikan ke Kuliah perguruan ya? tinggi juga. Betul. Kita juga penasaran nih Pak, untuk program magang tadi yang Bapak jelaskan itu dibantu prosesnya oleh sekolah atau seperti apa Pak? Magang itu ada dua sebenarnya. Magang buat guru itu dibilangnya magang. Jadi guru-guru kita selama kurun waktu tertentu kita serahkan ke perusahaan. Jadi seolah-olah mereka mengambil ilmu real di perusahaan. Itu buat guru-gurunya. Sementara kalau untuk siswanya itu namanya prakerin, praktek kerja industri. Nah, untuk praktek kerja industri untuk penempatannya memang kita bagi dua juga. Ada yang misalnya mereka punya koneksi dan sebagainya, mereka yang cari sendiri. Tapi kebanyakan itu sekolah yang menempatkan. Oh iya. Untuk siswa tuh karena kerjasama kita sudah alhamdulillah sudah banyak. Jadi untuk prakerin kebanyakan kita yang menempatkan. Iya, jadi lebih mudah ya karena tadi kan relasinya banyak ya Pak ya. Betul. Nah, kalau hasilnya nih, outputnya, kan kalau SMK tadi udah punya dari pusat keunggulan tadi, kemudian dari diarahkan magang. Nah ini untuk penyerapannya di lapangan sendiri, perusahaan-perusahaan cukup banyak gak nih Pak? Alhamdulillah, mulai dari PNS, ada juga yang dulunya mungkin murid kita sekarang jadi rekanan kita di guru, ikut bantu di ini perusahaannya. Wah. Ada alumni kita yang di perusahaan, ada yang di instansi, di kepolisian, di ABRI, termasuk banyak juga yang wirausaha. Alhamdulillah. Iya. Nah ini kalau untuk jumlah siswanya berapa Pak di sini? Kalau sekarang kita jumlah siswa sekitar 300-an. Wah, 300-an lebih? 300-an ya. Wow, ini cukup besar ya Pak ya, dengan jumlah segitu. Kira-kira paling banyak di jurusan apa Pak? Sementara ini masih di otomotif. Oh, di otomotif. Ini ya Pak? Ini? Betul, teknik kendaraan dengan ini otomotif. pasti cowok-cowok berarti ya Pak ya? Dominasi ya? Iya, tapi ada yang perempuannya ya Pak? Ada. Oh. Ada. Terus kira-kira kalau saya juga pengen tahu sarananya, kurikulumnya bagus, gurunya sendiri gimana nih Pak untuk kompetensinya? Alhamdulillah kalau untuk grade pendidikan memang ya alhamdulillah semuanya udah lulus S1. Karena pengembangan kita di pusat keunggulan itu sebuah keharusan, workshop, IHT dan sebagainya, ya insya Allah guru-guru kita sangat-sangat berkualitas. Udah mumpuni lah ya Pak ya. Terus prestasinya banyak kali Pak? Alhamdulillah kemarin kita ikut Expo SMKPK Jabar. Iya. Ini salah satu contohnya nih kan karena program pembelajaran kita juga kan kita lebih menekankan pada PJBL atau PBL Project Based Learning. Betul. Ini misalnya contoh nih, Iya, ada produknya ya Pak ya? Ambil contoh satu, misalnya ini. Oh iya, itu apa Pak? Ini kira-kira apa Pak itu? Sabun minyak jelantah. Oh dari minyak? Sabun minyak jelantah, mulainya dari problem jadi project, diharapkan jadi solusi. Kan gitu kan? Ya, kita jadi kan ini dari limbah kan ya berarti ya Pak? Dari limbah, kadang-kadang kita kan nggak kepikiran gitu kan. Benar. Jelantah jadi apa? Ternyata dibuat asalnya problem jadi project, oh jadi solusi. Wow. Dan ini hasil karya dari project based learning anak-anak. Keren ini ya, yang ya. cairnya. Ini cair. Ini yang. Oh ini juga sabun ya Pak? Sabun ini, sabun batangnya. Ini iya, sama. Iya. Ini sama dari jelantah juga. Lucu lagi nih bentuknya. Ya, alhamdulillah ini. Ini lucu banget bentuknya. Terus karena kita lebih menekankan ke project based learning, ini juga sama nih. Oh ini apa Pak? Ini pandel. Oh Pandel iya, kemarin resin kita bawa ya Pak? ke Expo di Kertajati. Iya. Ini produk anak semuanya. Alhamdulillah. Wah ini juga termasuk mendukung Go Green ya, eco friendly ya Pak ya. Ini dari limbah. Iya betul. Termasuk ini gantungan kunci. Oh ini juga mirip sama kayak ini ya? Sama, proyeknya sama dengan ini. Benar-benar. Wah. Dan juga untuk yang broadcast multimedia ini. Oh ini. Iya, mereka sudah bisa sudah bisa bersaing lah insya Allah mudah-mudahan, sehingga ketika misalnya dari perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap untuk bersaing, insya Allah kita sangat siap. Nah kira-kira kalau teman-teman Sobat Terput di rumah nih Pak, ada yang mungkin tertarik mau lihat-lihat atau mau daftar, ada info apa nih Pak? Untuk yang mau daftar ke Trade Global 1 itu merupakan pilihan yang sangat tepat. Betul. Insya Allah kita akan
Diskon mungkin. Bersama-sama mendidik anak-anak dengan Oh, iya. amanah, juga ya, dengan sarana prasarana yang kita peruntukkan 100% buat anak-anak. Betul. Dan untuk bulan sekarang sampai nanti Maret lagi ada program diskon kita. Kita untuk sampai sekarang sampai Maret itu ada diskon 30% dari Oh uang iya, sarana. iya. Makanya silahkan cari tempat yang tepat. Betul. Karena kan anak itu kan pendidikan akan investasi. Betul Investasi, sekali. sehingga tidak Salah pilih lah ya Pak. Salah pilih. Betul. Gitu, untuk pendidikan Jadi anak. ini kita kalau melihat sekolah Teratai Putih Global 1 ini udah, aduh mau kemana lagi sih? Udah di sini aja. Apalagi rumahnya di sini, nggak usah jauh-jauh. Carinya nggak usah cari yang tempatnya jauh dari jangkauan, di sini aja gitu ya Pak ya. Cuma ada lagi nih Mbak Irma. Iya Pak. Kuota kita terbatas. Oh itu yang penting. Kuota kita sangat Jadi terbatas dan satu angkatan ini kita hanya menerima berapa, Pak? menerima 10 kelas saja. wah, cuma 10 kelas. Nah, teman-teman kalau misalkan udah mau udah pas nih, udah cocok, mendingan langsung daftar. Ya. Mumpung diskonnya juga lagi besar. Sebelum nanti kalau mepet-mepet kehabisan kuota, diskonnya juga nggak ada ya Pak? Diskon udah nggak Udah ada, kalau habis. kuota kita udah terpenuhi juga Udah kita tutup. Iya. Oke Pak Wawan, terima kasih. Terima kasih, Mudah-mudahan Mbak Irma. nanti banyak juga yang mau bergabung Amin. dengan SMK Teratai Putih Global 1. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan program ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mampir juga ke media sosial kami di Terput TV. Saksikan juga program Input selanjutnya dan sampai ketemu lagi. Saya Irma mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.